udah merah gitu. Terus tangannya marah gitu, udah marah tangannya gitu, kan dia kalau marah kan tangannya gini. Dia bilang, cincin aku hilang gitu. Terus itu cincin aku hilang, dia berdiri, terus dia duduk kan, dia duduk. Cincin aku hilang, mau gimana? Mau lapor polisi? Ayo lapor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dapur Ayu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat teman-teman semuanya. Kan kok juga memandang. Iya, masalahnya ini panas banget orang sobrang mangannya. Selamat berhari Minggu buat teman-teman semuanya dimanapun berada, khususnya di para perantau ya, BNI dimanapun berada. Di pagi hari ini nggak sengaja kita ketemu lagi. Biasalah kita sengaja lah orang jangan cukup bohong. Sebenarnya kita sengaja udah janjian, tapi katanya Mbak Eli ini datangnya kan sore. Terus saya juga mau ke agent, juga mau ada perlu juga. Nah, sekarang kita sedikit aja berbincang-bincang kenapa Mbak Eli ini pagi-pagi udah kesini. Katanya dia diburu-buru agent, katanya agentnya marah bla 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 bla, dan alasannya ternyata Mbak Eli itu why, kenapa sebenarnya aku tuh lagi kena, bisa dibilang musibah teman-teman. Karena apa aku pagi-pagi ke agent ini? Sebenarnya masalahnya gini, aku sebenarnya udah laporan sama si agent. Ceritanya itu Nana kehilangan cincin. Kronologisnya gini lah, dia mandi, dia kan ada cincin 3, di sini 1, di sini 2, sama jam tangan. Tapi sampean intinya tahu kan emang kebiasaan dia kalau misalnya dia mau mandi itu cincin sama jam tangan tuh ditaruh di kayak ada tempat kayak apa namanya mangkok gitu, itu di meja depan TV, sebelah TV itu sofa yang bisa buat sofa sama bisa buat apa tempat tidur. Kalau situ memang biasanya dia gitu, aku tahu kebiasaan dia selama aku hampir 4 bulan di situ. Nah terus gitu, tapi Nenek memang sama aku kan memang dia nggak, kalau kayak baik lah, masa dia udah pikun, yang butuh banget dia kan, yang butuh banget aku kan dia. Kalau Nenek kan emang dia masih apa namanya masih sehat, terus dia juga, aku nggak mau bilang dia cerewet karena semua nenek-nenek jarang yang nggak cerewet gitu sama gitu ya. Nah sebenarnya aku nggak mau cerita banyak banget sih, tapi nanti kalau aku ganti pasti banyak teman-teman yang ganti majikan, pasti banyak teman-teman yang tanya kenapa gitu. Sebenarnya kejadian ini nggak baru sekali ini. 2 bulan yang lalu aku juga dituduh nyolong duitnya kakek ini itu sekitar pernah 2 bulan yang lalu itu sekitar 200 lebih, tapi 200 apa itu? $200 lebih gitu di dompetnya kakek. Dia marah-marah itu, terus aku bilang ya udah sabar aku cari gitu. Tapi dia udah mengarah ke aku. Akhirnya aku bantu cari, ketemu di selipan sakunya kakek. Ketemu. Tapi udah dibongkari semua dengan dia udah marah-marah gitulah. Tapi kan itu cuma duit 200 lebih ya, marah-marahnya nggak separah sekarang gitu. Nah terus nggak ada laporan polisi nggak ada, makanya cuma 200 lebih kan. Kalau sekarang kan emas dia gede-gede memang. 3 itu besar-besar semua teman-teman. Nah tadi malam itu kronologinya gini teman-teman. Kemarin malam itu ceritanya gini teman-teman. Dia mandi kan aku di depan TV sama kakek. Dia selesai baru aku mandi gitu. Nah itu dicopot sampai ditaruh di mangkok kakek. Bentar ya Mbak Elia, saya potong ya, maaf ya. Maksudnya dalam waktu dia mencopot apa cincinnya itu, aku nggak tahu. Apakah sampai juga melihat? Enggak. Apa mas? Yos, coba sih. Maksudnya dalam posisi sampean copot cincin itu? Iya, aku nggak tahu. Cuman memang kebiasaannya dia kalau mandi itu semua ditaruh di situ. Tapi aku nggak lihat, nggak tahu. Cuman namanya aku udah 4 bulan di situ kan aku sering lihat. Kadang-kadang kan lihat, tapi kebetulan kemarin malam itu aku nggak lihat. Apesnya aku nggak lihat. Aku ngobrol sama kakek kan udah pikun kan, ngobrol lucu kan kalau sama kakek. Dia ngomong apa, aku ngomong apa gitu. Sambil nunggu dia mandi, karena dia kalau mandi kan cuma seminggu paling 2-3 kali. Nggak tiap hari mandi. Nah terus gitu udah nggak ada apa-apa kan. Nah malamnya itu dia ngindek di kamar aku 2 atau 3 kali, tapi kan dia belum ngomong tuh. Aku juga nggak, aku cuma ngelirik. Oh iya dia malam, masalah dia memang sering ngindek kamar aku. Iya.
kadang sampai 5 kali gitu, nggak tahu kenapa gitu lah. Terus gitu tadi aku turun, kan biasa aku turun Yamcha, semua pada tahu lah. Aku turun Yamcha jam 6:30 sama kakek, belum ada 6:30 lah aku sama kakek. Terus dia kan turun Yamcha dia jam 7:15 gitu. Nah di 15 menit posisi di Yamcha, teman-teman tahu sendiri kalau di Yamcha kan banyak orang ya. Dia pertama nyenggol sini aku sampai kelono. Cek suye sampe? Cek suye? Sampe maksudnya sik dilum kas. Ya wis nang. Nah dia itu nepuk sini aku, kan kakek di sini duduk, aku di tengah sini, dia dari sana. Dan aku gak tahu kalau dia ada dia, aku nonton TV, aku nonton TV dia nepuk gini. Karena ini siapa gitu, oh nenek. Dia udah matanya udah merah gitu, terus tangannya marah gitu, udah marah tangannya gitu, dia kalau marah kan tangannya gini. Dia bilang cincin aku hilang dia bilang gitu. Terus itu cincin aku hilang dia berdiri, terus dia duduk kan, dia duduk, cincin aku hilang dia bilang gitu. Ya mau gimana, aku bilang nggak tahu, aku bilang gitu kan. Terus dia udah ya dia ngamuk lah di Yamcha, ngomongnya udah keras gitu. Memang dia kan ngomongnya keras kalau kayak nenek kan. Ini cincin nggak ada. Terus aku bilang mau gimana, mau lapor polisi, ayo lapor polisi. Mau geledah tas akunya, karena aku kan memang udah standby mau keluar kan, karena mingguan libur gitu kan, harinya libur. Gak usah, nggak perlu, sekarang kamu keluar aja, kamu pergi, dia bilang gitu. Nanti kita pulang bongkar apa namanya kamar kamu dibongkar, dia bilang gitu. Nah kalau yang 200 dulu kan nggak sampai kayak gini, masih cuma 200 lebih, cuma dia ngomong coba cari di kamar, ya itu sempat nyari di kamar aku juga waktu di $200, tapi kan masih nggak separah sekarang karena cincin kan emas gitu kan. Nah terus gitu, mau gimana, aku bilang gitu, kalau mau lapor polisi ya ayo, mau, dia bilang gitu, aku lapor sama anakku gini, nanti mau dipertimbangkan kamu keluar apa enggak, karena sendiri udah 2 kali, dia bilang gitu. Terus aku bilang aku boleh keluar apa enggak, kalau aku keluar ya udah nih geledah dulu tas aku gitu kan. Aku tantang lapor polisi, dia bilang malah ngamuk di Yamcha. Jadi kan aku serba salah di Yamcha, kan malu juga kan, banyak orang, aku dituduh nyolong gitu kan, aku baru 4 bulan di situ gitu kan. Ya bisa bayangin teman-teman kayak apa rasanya gitu, sampai kayak udah nggak bisa kayak mau nangis mau enggak, malu ya campur kaget ya campur, ya kalau takutnya enggak sih karena kan nggak nyolong kan, jadi aku nggak takut, tapi kan rasanya gimana gitu. Nah terus gitu dia ngomong sama anaknya. Kemarin langsung ngomong sama anaknya, terus gitu apa namanya, oh mau aku ngomongnya hari ini ya minggu ya, kita libur deh maksudnya. Nah terus gitu ternyata dia langsung telepon agent aku. Nah agent aku tadi, aku udah sampai Pos WB teman-teman jam 9, setengah 10 jam 9 aku udah sampai Pos WB. Agent telepon aku suruh cepet-cepet pulang ke Yulong, ke tempat ke agent. Tapi memang waktu pas dia ngomong ke aku di nyolong itu, aku udah ngomong sama agent aku, aku dituduh nyolong. Tadi mau aku lapor polisi, dia nggak mau, aku disuruh pergi, terus aku pergi. Katanya nanti aku pulang mau dibongkar kamar aku bilang gitu. Aku cuman voicemail aja karena agent aku mungkin belum bangun atau apa nggak tahu lah. Tiba-tiba setengah 10 agent aku udah marah-marah, aku suruh cepet-cepet ke toko, ke kantor. Ya dia lapor kalau kehilangan cincin gitu. Terus aku disuruh keluar hari ini, nanti mau dibongkar gimana kamar aku gitu. Nah sebenarnya ini nggak tahu nanti kelanjutannya gimana. Iya, maksudnya sebenarnya posisinya ini Mbak Eli ini udah ada surat breaknya atau masih berencana, atau emang udah dari dulu mau nge-break? Ya sebenarnya tuh aku udah mau notice teman-teman, karena kan alasan pertama memang udah sering kejadian kayak gini ya gitu, yang nggak baru sekali gitu maksudnya gitu. Yang kedua, kakek itu ada rencana sama anaknya mau dimasukin panti jompo karena nenek kan berseberangan ya kan. Nenek suka gini-gini, kakek udah pikun, kadang tambah pikun, sekarang tambah parah TV-nya. Bisa dilihatin di video aku, kadang aku tanya dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah kalau malam, dia kalau siang sehat, tapi kalau malam tuh dia maunya keluar rumah. Nggak tahu tuh jam 1 atau jam 11 atau jam berapa malam dia mau keluar, ya keluar, harus keluar. Tangan muter-muter jam 1, jam 2 gitu, kan harus keluar gitu. Nah terus sama si anaknya rencananya mau dimasukin ke panti jompo. Nah aku mau diloper ke cucunya yang punya bayi umur 4 bulan. Ini Mario gitu, 4 bulan. Aku disuruh ntar aku sharing tidur sama bayi. Aku udah keberatan teman-teman, karena nenekku bilang aku masih bukan, kalau di panti jompo kita ngantor apa gitu, kadang kita liatin gitu kan tiap hari gitu kan. Nenek kan masih sehat, dia bilang dia masih sanggup gitu aku gitu maksudnya.
Nah aku tanya anaknya, sampai kapan kakek di panti jompo? Nggak tahu. Makanya sementara aku disuruh jaga bayi dulu. Aku nggak mau teman-teman, itu udah rencana dari itu, tapi malah sekarang aku dituduh nyolong cincin. Ya apa ya, aku mau bilang mungkin lupa, mungkin nggak lupa, tahu lah. mungkin neneknya itu lupa, dan mungkin kan tadi juga- aku bilang gini, mungkin jatuh. Nggak mungkin jatuh, orang di wadah kalau jatuh semua, dia bilang gitu. Ya dinalar ya iya sih, tapi kakek kan dia suka ngambil apa diumpetin, nanti ambil apa ditaruh di atau apa mungkin namanya bisa- tong sampah. Orang gigi palsunya aja dia udah beberapa kali taruh tong sampah dibuang. sebenarnya kalau kita nggak bisa suuzon juga sama majikan, sama apalagi nenek kakek yang udah Kadang kan pun, lupa. atau dia belum nyopot atau lupa dikasih di sapunya atau ditaruh di kamar mandi pun kita juga nggak tahu. Mas, yang kalau itu sih kalau nenek ingatannya masih tajam, tapi kakek Enggak, berarti Kakek ini masalahnya ini semuanya itu belum clear kan? Belum clear. Soalnya Mbak Elinya disuruh keluar sama majikannya. ini kan tadi dia udah ngusir aku Ya. karena masalah cincin itu. Ya udah aku keluar, makanya Ajeng tadi ngamuk-ngamuk. Aku sedang aku masih 4 bulan kan aku tahan teman-teman dari dulu pernah dituduh nyolong duit, udah nggak apa-apa. Aku buat video juga kayak udah nggak ada apa-apa gitu loh, maksudnya kayak lebay banget sih dikit apa dikit ntar aku dikira kayak yang dulu gitu kan, jadi aku males lah gitu. Terus malah si kakek motor di panti jompo karena sebulanan ini dia kalau dulu nggak nanam sebulanan iki wae dia kon metu ya metu jam 10 bengi jalan metu ya metu gitu kakek itu. Jadi kayak anaknya mungkin gimana gitu kan, terus mau ditaruh sementara taruh panti jompo lah dulu atau gimana aku nggak tahu. Jadi aku dioper ke cucunya, aku udah keberatan. Nah pas aku keberatan itu, setelah semenjak itu nenek nggak suka sama aku. Maksudnya nggak suka, dia tuh nunjukin apa ya, kayak sebenarnya dia pengen aku jaga anak cucunya, tapi kan aku nggak mau karena aku udah merasa udah tua lah, sharing sama bayi tuh nggak kuat. Udah nggak lah, aku udah berapa tahun yang dulu tuh dari bayi terus dulu sama bayi terus melek bengi wis pokoknya wis ora lah nek liyane ya kira masalah dong. Nenek semenjak itu tuh dia kayak apa ya, bukan dibilang benci, kecewa lah mungkin. Iya. Nah mungkin kecewa gitu lah, nggak tahu ini kok sekarang dia nuduh cincinnya itu hilang. Tadi sambil gini aku takut juga dengan yang amca kok yo malu yo. Oh di luar ya? Di dalamnya amca loh. Marah-marahnya tuh aku kan ya gimana, terus dia aku suruh keluar, sebenarnya aku bertahan mau nggak pergi, tapi dia bengak-bengok keluar timbang aku isen. Iya. Karena mati kabeh aku yo metu. Nah terus ini gimana ini nanti? Ya kalau misalnya gimana, aku juga pulang juga nanti takutnya kalau misalnya ada sidik jari aku di kamar nggak ada saksi juga susah juga kan. Ya aku nggak seujon dia licik atau apa, enggak sih, cuman Ya sebenarnya Antisipasi. masalahnya Mbak Eli ini banyak kok sebenarnya, mbak-mbak juga yang alami, yang katanya ngalamin ada. sebenarnya banyak. Cuma habis ini Mbak Eli juga mau konsultasi sama agennya nanti gimana. Terus nanti keputusannya antara nenek sama Mbak Eli majikan itu ada di video Mbak Eli. iya sih, masalahnya juga dia udah 2 kali ini kan, maksudnya yang kemarin tuh duit, terus ini sekarang cincin lagi gitu kan. Jadi dia bilang kamu keluar, pokoknya kamu keluar, nanti kalau nggak ketemu nanti gimana aku sama anak aku, yang penting dia bilang gitu. Ya udah, yang Terus, penting ya, Mbak Eli sabar, nanti konsultasi sama agen. yang terbaik gimana nggak tahu. Yang terbaik gimana, kalau emang mau keluar ya keluar. Pokoknya yang penting Mbak Eli percaya diri lah ya, kalau Iya, emang orang kita nggak karena ada, kita nggak kita ngelakuin nyolong. semuanya, Kita karena kita nyolong. nggak ngelakuin, jadi kalau takut wajar lah, namanya juga cincin Kan kan aku gitu belum kan. pernah ada urusan masalah sama polisi masalahnya. Nah, sebenarnya Walaupun kalau aku- polisi di sini tuh juga nggak sembarangan juga dia memenjarakan atau menuduh, soalnya di sini tuh nggak kayak di Indonesia. Ya nggak tahu sih teman-teman, masanya apa kalau soal nge-break notice nge-break terus aku di internet, aku udah pernah finish kontak, udah pernah notice, udah pernah nge-break, nah pokoknya di internet udah pernah. Jadi itu nggak begitu buat aku kayak gimana sih, tapi kalau sama polisi kan aku belum pernah ya. Aku belum pernah bermasalah sama polisi, terus aku juga nggak pernah di berapa tahun di sini, berapa tahun di mana namanya di Singapura juga nggak pernah lah ada masalah nyolong ayam. Sering sih aku dengar teman-teman aku katanya iya, tapi apa iya ada orang kayak gitu, ternyata ini aku malah sedih. Lah sebenarnya kalau kita nyolong di tempat majikan tuh kita tuh goblok. Soalnya apa? Kenapa? Kita kan yang kita pembantu. Nggak mungkin orang lain yang nyolong selain kita gitu kan. Meskipun kita nyolong
serapi apapun tetap aja ketahuan. Again kalau cuma duit 1.000-2.000 buat apa sih? Jangankan duit 1.000, 2.000, $1 aja ngapain kita harus nyolong kalau di tempat majikan intinya kan, karena kita kan ada di situ. Nggak mungkin mereka juga akan nuduh keluarga yang lain kalau cuma sedikit. Biasanya kan aku cuma stay di rumah cuma 3 orang kan, kakek, aku sama si nenek gitu kan. Jadi nggak tahu nanti gimana nih ceritanya kalau misalnya apa dia mau keluar mau lapor polisi. Kalau aku sih rencananya ada mau lapor polisi nanti tadi pas apa namanya pas bongkar kamar aku pokoknya ada polisi ya, di situ gitu. Iya jangannya waktu pembongkaran itu jangan sampai kita masuk duluan. Aku ini rencanaku nanti gitu. Tadi aku udah juga ngomong sama Ejen juga maksudnya harus ada saksi anaknya kah atau misalnya ada si polisi kah gitu. Ya. Kalau anaknya sih jangan, ada anak ada polisi mungkin lebih bagus. Polisi ya lebih bagus. Saya ulang ini malu pertama kali aku kena kasus kayak gini ya, buat pengalaman aja sih. Ya kalau buat teman-teman semuanya, tolong dengan video ini kita belajar saling positif aja. Sebenarnya kita buat video seperti ini tuh cuma buat berbagi pengalaman. Kalau ada nanti entah kapan kita nggak tahu nasib ya. Aku juga nggak kepikiran sampai aku punya masalah kasus aku dituduh nyolong juga nggak kepikiran kan. Nah, kok aku ngalami gitu. Seringnya juga karena beritanya Mbak Eli juga terlalu banyak yang kontroversi. Jadi masalahnya Mbak Eli yang benar-benar serius itu pun kadang ditanggapinya dengan iya kan tadi bilang bohong atau apa gitu. Sebenarnya ini nyata. Dan Mbak Eli ini mungkin ini juga di majikan ini juga belum jodoh atau bukan rezekinya juga. Kalau kerjaan nggak ada enak. Karena kalau dari majikan enak banget sama kakek gitu kan, berdua gitu kan. Itulah teman-teman ya, nanti gimana kelanjutannya aku pasti sharing ke kalian ya. Di sini tuh gangnya kecil, jadi kalau ada barang-barang lewat itu apa ya, kita harus minggir dan minggir itu kena. Ada yang lewat bawa tangga. Ya. Jadi teman-teman mungkin itu dulu saringan aku kali ini, nanti kelanjutannya gimana nggak tahu. Lanjutannya nanti di video Mbak Eli. Cuma saat ini saya juga kaget kok tadi bilangnya siang. Kenapa kok tiba-tiba buru-buru? Kebetulan agen Mbak Eli itu di belakang toko mitra sini. Jadi kita juga kalau Mbak Eli kesini tetap pasti cari saya di sini. Jadi itu dulu, semoga bermanfaat dan ambil hikmahnya aja dari kejadian aku. Semoga kalian gak ada yang ngalamin gitu aja maksudnya. Ya. Dan kita juga saling mendoakan aja sesama teman BMI semuanya dimanapun berada. Semoga jangan ada permasalahan yang seperti yang dialami ini Mbak Eli. Hasil akhirnya gimana aku tetap sharing di video Ayu juga. Jadi biar untuk pengalaman teman-teman gimana nanti ceritanya. Maksudnya kan nanti katanya mau lapor polisi. Dia katanya aku bilang lapor polisi sekarang kan. Nanti kamu sekarang pergi dulu. Nanti kalau kamu udah pulang bongkar sambil nanti katanya aku lapor sama anakku dulu. Jadi nanti cerita sampai kayak apa tetap aku sharing ke kalian. Jadi kalian kalau yang ya nggak minta kalau ada yang kena kayak aku ya kan, kita kan nggak tahu nasib orang. Nah ada tahu apa jalan keluarnya, harus gimana sih kita gitu. Ya udah, dan sekian ngobrol-ngobrol kita. Mbak Eli juga mau cepet-cepet ke agent lagi buat konsultasi lagi, soalnya nanti dipanggil gitu kan. Dan sekian dulu ya Mbak Eli ya. Kita juga mau lanjut makan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.